Tapi pada saat gue berpikir mau naik gunung sendirian, banyak hal juga yang gue pikirin bahwa gue kayaknya udah siap lah kalau misalnya gue hilang gitu. Kayak gitu bro. Kayak gitu cuy, sumpah cuy. Itu di pikiran gue tuh udah terlintas kayak, wah udahlah, udah jadi pendakian gunung gue terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Charlie. Waduh, Abang. Halo. Gimana Bang, kabarnya Bang? Baik. Apa kabar juga nih? Kabar baik juga Bang. Mantap. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap, terima kasih. Sebelum Abang menceritakan pengalaman nih Bang ya, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Abang yang udah meluangkan waktunya datang ke sini yang akan membagikan pengalaman ya Bang ya. Siap. Yang insya Allah teman-teman semua di balik pengalaman Bang Charlie, teman-teman semua bisa ambil pelajaran dan juga diambil sisi baiknya kan gitu Bang ya. Yoi, betul. Oke Bang, kesibukan sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Kesibukan sekarang ngonten aja. Konten. Karena basicnya juga emang konten kreator. Dan lebih juga sama ngelakuin kegiatan sosial. Sosial itu Iya. sosial tuh sampai mati juga pahala kalian tetap di dijabah kan. Amin, Gitu ya. amin. Karena bidang sosial itu emang misi kemanusiaan gitu Iya, kan ya. betul. Saling bantu sama Saling bantu. satu sama lain. Nah, itu Iya. gue jadi kayak tinggi kiris gitu dah. Oke. Oke Bang, kalau boleh tahu Bang, pada video kali ini Abang yang ingin menceritakan kejadiannya saat di mana Bang? Saat ngelakuin pendakian solo hiking ke Gunung Gede. Gunung Gede. Iya. Oke, dan itu masih inget Bang. Kira-kira tahun berapa itu? Baru ini tahun ini yang kemarin itu pada saat Gunung Gede tutup dan pada saat pertama kali buka, nah gue melakukan pendakian itu di situ. Oh, Dan lewat. pas banget malam satu suro sih katanya. Oh, malam satu suro. Betul. Oke. Itu naik mana Bang? Putri, Cibodas atau Salabintana? Putri. Putri. Iya. Turunnya juga sama. Sama di Putri. Karena Gunung Gede ini memberikan keindahan yang luar biasa terutama di Surya Kencananya itu. Iya, betul. Alun-alun dengan ladang Edelweiss gitu kan. Jadi pendaki-pendaki nih yang tangannya masih iseng metik-metikin bunga Edelweiss, gue sumpahin lo ya kan nggak bisa naik gunung lagi lo. Karena itu dilindungi ya oleh undang-undang Betul. bunga Edelweiss tersebut. Oke Bang, kalau boleh tahu lagi deh Bang, intinya nih Bang saat naik Gunung Gede solo hiking itu ngalamin kejadian apa Bang? Oke, gua itu sepanjangan jalur sebenarnya pada saat trekking tuh udah banyak banget fenomena yang gua alamin. Tapi di situ gua masih berpikir positif karena gua nggak mau pikiran gua menjadi negatif dan malah membahayakan untuk guanya. Tapi pada intinya itu momen pada saat benar-benar gua percaya bahwa ini adalah sebuah gangguan yang dikatakan horor. Itu pada saat gue udah mendirikan tenda dan gue ketemu pendaki yang katanya pada saat gue turun, gue tanya sama pos Simaksi bahwa nggak ada pendaki yang naik malam itu. Dan itu gue sampai ngobrol. Yang gue inget saat itu adalah muka dia pucat, bibir dia biru. Tapi kondisinya kayak manusia pada umumnya gitu. Kayak pendaki biasa gitu Pada Bang. pendaki biasa. Oke. Ini mungkin teman-teman semua penasaran. Saya juga penasaran Bang dengan sosok pendaki itu dan sensasi naik gunung ketika solo hiking. Kan pasti beda tuh Bang ya. Iya. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang yang cerita Bang ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai.
Sikat. Oke, jadi semua ini berawal di bulan April pada saat gue lagi galau sebenarnya bang. Gue lagi galau dan ya seperti pada umumnya orang galau, kayak banyak keterputusasaan gitu. Nah gue pengen melampiaskan itu tuh dengan naik gunung. Nah pada saat gue punya ide pengen naik gunung sendirian tuh, tentunya sebagai gue orang yang punya teman, punya sahabat, pasti gue menceritakan semuanya itu. Gue bilang ke teman-teman gue, bro, gue mau ngilangin penat nih. Gue mau naik gunung lah sendirian gitu. Teman gue sebenarnya sih udah sering banget ngeliat gue emang naik gunung. Cuman karena ini posisinya gue lagi nggak baik-baik aja, teman gue kayak kaget gitu kan. Wah, gila lu kan baru putus gitu. Janganlah naik gunung sendirian, kalau mau gue temenin gitu. Enggak lah, gue pengen naik gunungnya sendirian. Sekalian gue mau bikin konten gitu. Dan pada saat gue berpikir naik gunung itu di pikiran gue tuh udah terlintas kayak, wah udahlah, udah jadi pendakian gunung gue terakhir gitu. Akhirnya teman gue nahan tuh. Di bulan April akhir teman gue nahan. Udah dah, enggak. Sekarang mending lu ikut gue aja. Kita happy gitu. Diajaklah happy ke tempat-tempat yang memang bisa melupakan wanita-wanita lah gitu. Nah, pada saat seminggu kemudian selesai happy diajak sama temen gue, pulanglah gue ke Depok. Terlintas lagi di pikiran gue, udah gue harus naik gunung nih gitu. Tapi pada saat gue berpikir mau naik gunung sendirian, banyak hal juga yang gue pikirin bahwa gue kayaknya udah siap lah kalau misalnya gue hilang gitu. Sampai gue tuh mikir kayak misalnya bawa flare merah kalau nanti gue tersesat gitu. Terus sampai gue juga berpikir apa gue nanti di jalur kalau gue tersesat pakai pita-pita biar gue bisa pulang lagi. Jadi pada saat jalan tuh kan gue tempelin pita di pohon jadi bisa lagi balik gitu kan. Pokoknya udah pikiran-pikiran jelek tuh ada pada saat itu. Gue curhat lagi sama teman gue, bro, udah kayaknya gue mau naik gunung lah sekarang gitu. Teman gue nahan lagi, wah jangan Car, nggak, lu masih pikiran lu masih kacau nih gitu. Udah deh, sekarang kita happy lagi. Diajak lah gue ke Bali, happy di sana di Bali, sama tuh waktunya seminggu. Terus teman gue juga pas gue di Bali tuh dia kasih pesan ke gue, udahlah Car, pokoknya lu naik gunung nanti aja bulan-bulan Desember kayak gitu. Kalaupun lu mau naik sekarang jangan sendirian, sama gue temenin gitu. Nah pada saat itu gue diem aja. Udah di Bali, udah selesai happy tuh yang kedua kalinya gue balik lah ke rumah. Nah pada saat gue udah yakin pengen naik gunung, ternyata Gunung Gede tutup gitu kan. Ini nggak tahu ya apa emang alurnya udah direncanakan sama Tuhan gitu bahwa gue jangan naik pada saat kondisi hati itu lagi kacau. Nah pada saat gue udah mau naik nih, nggak ada lagi yang ngehalangin gue. Ternyata Gunung Gede tutup. Tutupnya lama banget lah gitu. Kalau nggak salah 1,5 bulan tutup tuh. Wah ya udah, akhirnya gue melalang buana lah sama teman-teman gue yang lain, bikin kegiatan sosial, ngonten sosial, bantu teman gue juga. Singkat cerita, pada saat 1,5 bulan dengar kabar bahwa Gunung Gede dibuka. Nah itu gue lupa bulan apa, pokoknya yang pas malam 1 Suro deh tuh. Intinya tuh bertepatan pada saat malamnya malam 1 Suro. Dibuka langsung lah gue tanpa pikir panjang, gue prepare di rumah.
selama di prepare itu pun nyokap gue kayak ngeliatin gue tuh aneh gitu. Mau kemana sih mas gitu? Mau naik gunung. Sama siapa? Sendiri. Lah, sendiri? Yakin? Karena emang biasanya kan gue naik gunung tuh kalau nggak berdua ya rame-rame gitu kan. Nah nyokap gue taunya sendiri tuh kayak langsung khawatir gitu kan. Ya udah deh mas, pokoknya mama pesen hati-hati aja di jalan gitu. Berangkatlah gue. Pas udah sampai di sekitaran stasiun Bogor, itu ada baterai kamera gue ketinggalan. Balik lagi lah tuh gue, sambil kayak kesel gitu kan, anjir. Ngapain sih gue sampai ketinggalan baterai gitu kan. Pulanglah gue tuh ngebut. Pokoknya ngebut sejadi-jadinya deh tuh. Karena gue pengen buru-buru kan. Jangan sampai telat. Karena gue pengen ada rencana tuh naik gunung sore. Biar bisa ketemu malam di jalur. Bisa ngerasain gimana suasana horor di gunung. Sambil gue bisa teriak-teriak lah di gunung karena galau gitu kan. Oke, pulang lagi sampai rumah. Ketemu nyokap lagi, nyokap langsung bilang udah deh gak usah berangkat gitu. Karena gue udah bertekad gak bisa gitu. Nyokap udah kasih peringatan tuh, nggak, udah mama gak izinin. Tapi ini udah tanggung, udah janjian juga sama temen yang memang ada di base camp gitu, yang punya base camp. Pokoknya di situ gue kayak bersalah banget ngelawan orang tua. Gue ambil baterai, cabut lagi langsung. Di perjalanan ban gua bocor, tambel. Di situ gua ketemu sama orang yang memang dia kayak kasih pesan ke gua, mas mau kemana? Mau naik gunung sendirian? Iya. Wah, hati-hati mas, nanti malam ada pesta-pesta gitu. Karena emang pikiran gua lagi suntuk banget waktu itu, jadi nggak mikir apaan sih pesta, apaan sih. Paling pesta-pesta orang hajatan atau apa gitu mungkin ya. Gue ngiranya tuh dia mungkin maksudnya ke situ. Ya udah selesai nambel gue jalan lagi lah. Nah pada saat sampai di base camp, ini emang banyak banget. Maksudnya tuh banyak banget kendalanya sebenarnya. Gue sampai di base camp pada saat gue sering nginep di situ, orangnya nggak ada. Gue teleponin nggak aktif. Base campnya tutup. Kemana ya nih orang? Padahal semalam gue udah ngabarin kalau gue pengen kesini gitu. Kok kenapa sekarang nggak ada ya? Gue tungguin lah sejam. Posisi pada saat gue sampai di base camp itu sekitar 2:30. Gue tunggulah sejam. Tetap nggak ada kabar. Gue menanya sama tetangga pun pada nggak tahu. Ini kemana ya? Tiba waktu saat jam 4-an. Karena gue udah, wah dia udah kesorean nih gitu. Niatnya tuh di base camp tuh gue pengen ngurangin yang ada di carrier, gue pengen rebahan dulu. Akhirnya karena emang teman gue nggak ada, jadinya nggak bisa kan. Dan gue emang bener lagi capek banget saat itu. Dan lihat jam juga udah jam 4, wah gue harus naik nih sore ini gitu kan. Naiklah gue trekking ke atas. Sampai di pos Simaksi, ditanya lah gue, mas berapa orang gitu? Sendiri bang. Wah nggak boleh bang naik sendiri gitu. Pengen lah biasa tuh lewat jalur belakang lah. Ya udah mas saya lebihin lah gitu. Oh nggak bisa mas. Sekarang ketat baru buka gitu. Waduh gimana nih? Sia-sia udah jauh-jauh gitu kan. Terus saran dari petugas Simaksinya tuh, ya udah bang, tunggu aja dulu sampai nanti ada pendaki lain. Abang bareng sama mereka. Nah posisi jam 4:15. Tungguin aja gue. Kok gak ada pendaki yang lewat gitu kan. Gue nanya lah sama petugas Simaksinya kan. Pak hari ini yang naik berapa orang ya? Tadi sih dihitung-hitung baru 10 orang gitu kan. Wah kalau saya naik sendiri baru 11 orang dong di atas gunung. Iya. Wah anjir. Terus kira-kira ada gak nih yang naik nanti? Wah saya gak tahu mas. Dia bilang gitu. Tungguin lagi. Waktu berlalu, nih kenapa ya kok banyak banget halangannya gitu. Sampai posisi jam 5:30. Akhirnya emang udah mungkin gak ada lagi yang naik. Datanglah satu orang dari bawah gitu kan. Bang, mau naik gunung? Iya, sendirian. Berani banget kata abangnya. Iya bang, sendirian gitu. Kayaknya mah udah gak ada yang naik lagi bang. Karena emang sekarang juga gak boleh naik gunung sendirian. Kalau gak gini aja bang.
Nanti malam temen gue datang nih, rombongan 4 orang. Abang nginep dulu aja di base camp gue. Nanti besok abang bareng sama mereka gitu. Gue pikir-pikir kan, gagal berarti. Ya udahlah, gue ngikutin saran orang sana kan. Gue nginep lah di base campnya dia, bermalam di situ, ngobrol-ngobrol. Nah, obrolan gue sama dia nih udah aneh-aneh nih. Dia bilang waktu itu ngebahas tentang jalur macan lah, di macan kumbang lah di Gunung Gede gitu kan. Terus tentang hal mistis-mistis lah gitu. Nah, sembari dicerita itu, gue nanya lah sama dia. Kan seingat saya dulu waktu saya naik Gunung Gede nih banyak pedagang nih yang pada dagang. Sekarang kan gunung baru dibuka nih. Kira-kira ada yang dagang nggak? Gak ada lah, orang baru pertama kali dibuka kan gitu. Wah, berarti sekarang sepi banget dong. Iya bang, sepi banget gitu. Makanya abang jangan naik sendirian gitu. Karena emang sepi dan gak ada siapa-siapa. Dulu kan waktu gunung masih rame kan emang banyak pedagang yang nginep di jalur gitu kan. Sekarang emang lagi sepi-sepinya. Makanya tadi abang saya ajak ke base camp saya. Biar besok abang naiknya tuh gak sendiri gitu. Emang abang mau naik sendiri ya? Iya bang, teman-teman diajakin pada nggak ada yang bisa. Itu speak-speaknya gua gitu kan, biar gua nggak dicurigain emang pengen hilang nih anak sendirian ke gunung gitu. Ya udah, singkat cerita tidur dan banyak tuh pendaki pada datang. Ya tibalah besoknya tuh, siap-siap. Dihitung-hitung adalah sekitar 8 orang tuh gua start naik dari base camp. Jam 9 gua naik. Daftar tuh di Simaksi. Nah pada saat daftar, gue emang udah rencana pengen naik sendirian bang. Pengen naik sendirian, sore hari ketemu maghrib di jalur gitu kan. Nah pada saat naik itu, tiba di pos, jadi di Gunung Putri tuh, via Putri tuh ada pos Simaksi 1 sama 2. 2 ini tuh yang ada pembuangan sampahnya tuh. Nah pada saat gue naik dari pos Simaksi 1 ke 2 tuh, gua tuh ada pos dagang kayak warung gitu kan, emang posisinya saat itu lagi tutup. Nah gua stay di situ, gua tidur di situ, gua suruh rombongan pendaki, bang mending lu duluan dah, gua mau naik sendirian gitu kan. Pada saat gua mau duduk, mau tiduran, rombongan itu bilang, hati-hati bang, kayaknya lu lagi kusut banget gitu, udah bareng aja sama gue gitu. Terus dengan yakinnya gue bilang, enggak bang, gue pengen sendirian, lagi juga gue pengen tidur di sini. Oh ya udah, hati-hati ya bang ya. Berangkat tuh mereka ngilang udah. Tidurlah tuh gue di situ. Gue tidur dari jam 9:30 sampai sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang nih. Oke lah, gue trekking pelan-pelan. Jalan lah gue, trek. Tiba di tanjakan tuh yang isinya banyak sawah-sawah. Duduklah gue, santai dulu. Pokoknya start nanjak tuh sebisa mungkin jam 5 aja gitu. Udah tekad kan. Jalan lagi trek sampai di lapangan di Tanah Merah, sampai di Tanah Merah. Duduk lagi di situ. Si jam 3 tidur aja. Wah, udah jam 3:30 nih. Jalan lah. Itu jalan agak ngebut dan tiba di pos 1 tuh sekitar jam 4:30 kurang. Tapi sebelum sampai di pos 1 bang, itu gue udah ngerasain dikasih lihat fenomena yang aneh. Nah pada saat gue trekking tuh, pertama kali gue ngerasain gue kayak diikutin lebah terus. Sebenarnya sih ini fenomena ini kayaknya sih udah umum ya terjadi sama pendaki tuh, diikutin lebah atau apa gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa dia tuh kalau ngikutin tuh kayak langsung di depan, pokoknya kayak menghalangi gue buat naik gitu, kayak langsung nabrak gitu kan. Ih apaan sih ini lebah, jalan lagi ngikutin, nabrak jidat gue. Anjir nih lebah kenapa sih gitu. Ini satu ekor lebah ngikutin gue mulu dari pada saat pintu rimba sampai di posisi gue sekarang ini. Gak tau kenapa lebah ngikutin gue mulu nih satu. Tuh. Cuman saat itu emang posisinya tuh gue gak ada ke arah yang mistis-mistis lah gitu.
emang posisinya lagi kusut, jadi kan mana mungkin kepikiran ke arah sana kan. Udahlah, gua pokoknya gua bener-bener pantengin aja nih tawon mau berbuat apa terserah lu gitu. Gua nggak ngaruh, gua mau naik terus. Gua nggak tahu nih, pokoknya ini area di tempat mana, tapi emang sebelum pos 1. Gue istirahat di situ, gua ngeliat ada satu batang pohon bang. Nah itu bergerak sendiri. Gua masih berpikir positif, angin kali ya gitu. Tapi kalau angin nggak mungkin. Ini yang lain kagak ada yang bergerak nih gitu kan. Itu sambil gue record bang, ada recordnya, gue ada goyang-goyang gini. Cuman tetap gue berpikirnya positif karena gue pribadinya tuh sebenarnya skeptis bang, hal-hal yang kayak gitu. Gue rekam aja tuh, lihat tuh, ini ada batang pohon bergerak sendiri gitu. Lama bang, gue pantengin aja. Meskipun beneran gue ngerasain merinding gitu. Cuma merindingnya gue tuh kayak udahlah, bukan ke arah sana gitu. Nah pada saat gue ngerekam, tiba-tiba ada yang bergerak di atas pohon. Wih apaan tuh? Gue perhatiin gak ada apa-apaan. Anjir apaan nih ya? Malah sendirian. Biasanya gue naik berdua atau gak bertiga atau rame-rame, nih gue sendirian. Anjir apaan tuh ya? Positive thinking, gue yakin itu hewan gitu kan. Batang pohon masih bergerak, gue liatin, akhirnya berhenti sendiri. Nah pada saat berhenti sendiri, gue ngaso di situ. Gua nggak tahu tuh titiknya di mana tuh. Pada saat gue ngeliat batang pohon bergerak itu, sambil gue ngeliatin atas, wah kayaknya udah nggak ada suara bunyi-bunyi lagi nih. Meskipun gue nggak ngeliat sosoknya apa nih, tapi pokoknya tuh pohon bergerak aja. Karena sepengetahuan gue sih biasanya itu monyet hutan yang memang lompat-lompat di pohon gitu kan. Pada saat udah selesai ngaso, jalanlah gue. Nah ini nih, gue diikutin sama 2 ekor monyet yang mukanya tuh serem banget. Gua nggak pernah ngeliat itu monyet ada di Ragunan. Pokoknya nih monyet aneh banget deh, bentukannya gede, dan dia tuh ngeliatin gue kayak gini, turun. Anjir serem banget nih monyet. Kalau nggak salah tuh kerekam juga di kamera gua diikutin monyet hitam nih, sumpah. Sekarang persis di depan, sorry, persis di atas kepala gue cuy. Tuh, kalian bisa lihat gak? Gue nggak tahu tuh monyetnya monyet apaan. Pokoknya di kebun binatang tuh gue nggak pernah lihat monyet itu. Dia ngeliatin gue tuh kayak melotot. Lama-lama mendekat, pengen turun ke arah gue. Terus dia naik lagi, terbang gitu. Wah anjir, ini apaan nih? Oke, tenang, santai. Namanya naik gunung itu kan yang ditakutin tuh ya hewan-hewan buas ya, seperti monyet, macan gitu. Nah gue lebih takut ke arah sana sebenarnya. Nah pada saat gue jalan lagi, tibalah di pos 1. Nah pada saat tiba di pos 1, gue ketemulah banyak pendaki yang turun. Ini pas banget pendaki pada turun semuanya nih, gak ada yang naik satupun. Pas ketemu, mereka nanya ke gue, wih bang, sendirian naiknya? Iya sendirian bang. Wih gila, berani banget. Yaudah bang, gue turunnya hati-hati gitu. Turun aja. Lagi ketemu, bang sendirian? Iya. Turun. Sampai ada pendaki turun dan dia duduk sama gue di pos 1. Gue tanya dong sama dia, bang gimana sensasi semalam naik? Wah kacau bang. Gue ngecamp di antara pos 3 ke pos 4. Di situ gue ngerasain banyak fenomena-fenomena aneh. Kayak pohon bergerak pas malam. Gue bercandain, monyet kali. Enggak bang, enggak ada. Wah gila, dalam hati anjir, serem juga nih. Oke, dia lanjut lagi bercerita. Dan pada saat gue kemarin semalam ngecamp, itu gue ngerasain bahwa sekitaran tenda gue bang, itu rame banget gitu. Cerita-cerita, pokoknya dia cerita tentang fenomena pada saat malam itu dia ngecamp. Itu pendaki yang ketemu gue itu sekitar ada 4 orang. Dan dia benar-benar ngerasain semua. Malah gue sendirian gitu kan. Cuma tetap gue nih orangnya skeptis dan gue nggak percaya hal gituan lah intinya. Waktu menunjukkan jam 5 lewat, hampir setengah 6. Oke, waktunya nih gue trekking sendirian. Gue mau ngerasain gimana sih yang menurut orang-orang tuh katanya di jam pergantian hari maghrib tuh banyak fenomena aneh gitu kan. Oke, gue trekking nih bang. Dari pos 1 naiklah gue ke atas. Kamera gue giniin bang ke arah gue. Pas gue jalan,
ini leher gue kayak ada yang gitu. Dan gue ngerasa anjir merinding gue. Dan gue ngerasa di belakang gue tuh kayak ada yang ngawasin. Cuman emang karena gue gak berani nengok ke belakang, gue begini aja. Berharap ketangkep kayak sama kamera gue gitu kan. Kayak udah mulai malam, sendirian, sunyi, hutan, suara-suara hewan-hewan hutan. Gue jalan sambil begini. Ini gue coba lengkap dulu bang ya. Ternyata pada saat gue begini, itu beneran ada sosok di belakang. Ini pada saat gue udah sampai di rumah ya. Jadi pada saat gue feeling ada sesuatu di belakang, kamera gue giniin. Itu memang di pohon ada bentuk hitam gede. Dan itu emang lagi ngeliatin gue. Itu terekam jelas. Oke, gue lanjut lagi. Pada saat gue ngerasain hal itu, gue tetap jalan. Gue sambil berdoa. Gue bilang, gue pengen naik. Gue nggak mau macem-macem juga sebenarnya. Tapi kalau sampai udah ngeganggu banget, gue pengen melampiaskan semuanya gitu. Bodoh amat deh itu mau setan mau apaan, bodoh amat. Oke, gue jalan. Wah, gue ngerasa gue nggak enak tuh bang. Jalan. Pada saat sampai di pertengahan jalan tuh, belum sampai pos 2 sih pokoknya. Gue ketemu sama pendaki yang turun. Tuh rame lah pendaki yang turun. Dia ngeliat gue sendiri, tetap pesannya sama. Bang, ini maghrib, hati-hati jangan jalan. Kalau bisa neduh mah neduh dulu aja gitu. Pokoknya jangan maksain jalan lah pas maghrib. Dia kasih wejangan itu ke gue. Cuman emang karena gue udah tahu pengen istirahat juga pas maghrib. Ya bang, nanti aneh istirahat gitu. Jalan sampai di pos 2. Ini nih di pos 2 gue ngerasain dimana banyak fenomena bang. Dan ini kerekam juga di kamera gue. Jadi pada saat gue sampai itu posisi maghrib tuh, udah maghrib ya. Bener-bener antara terang ke gelap. Itu gue ngedenger suara hewan hutan yang orang bilang tuh katanya tonggeret ya. Itu dari jauh bang, suaranya bang, masih jauh banget. Pas gue dengerin tuh, oh suara tonggeret ini mah. Lama-lama ngedeket di atas kepala gue bang. Ini kan gue duduknya di pendopo gitu kan, pos 2 ada pendoponya kan. Nah itu pas banget di atas atap itu suara di situ. Anjir. Oke, menjelang maghrib, menjelang jam 6 suara hutan mulai kenceng. Kalian bisa dengar. Ya, hewan-hewan hutan mulai bergema cuy. Ini kalau nggak salah bunyi tonggeret, namanya tonggeret nih. Sejenis hewan hutan. Ya menjelang maghrib kenceng banget men suaranya. Oke, semakin kenceng cuy. Ya semakin kenceng, lama-lama kayak mendekat ke arah gua. Ini tas gua. Suaranya kayak dari atas sana cuy. Anjir ini kenapa nih? Itu masih gua ngerekam, gua record. Pada saat gue ngedengar suara itu, gue kepikiran sama teman gue yang pernah cerita naik Gunung Slamet. Berbarengan dengan suara tonggeret yang kencang itu, dia ngeliat nenek-nenek. Nah itu gue udah parno tuh bang, anjir. Wah gue liat kanan kiri nih. Wah jangan-jangan ada sosok penampakan atau apa gitu kan. Ternyata sampai saat itu mungkin mata gue belum dikasih lihat kali ya. Baru suara fenomena tonggeret aja yang dari jauh lama-lama mendekat di atas kepala gue. Nah itu gue emang belum lihat apa-apa di situ. Setelah suara tonggeret berhenti, gue ngeliat ada pendaki turun. Ini rame-rame, ada ceweknya juga. Dia langsung turun sih, nggak nyapa gue. Langsung turun. Nah sekitar 15 menit berlalu dia turun tuh, gue mencium bau wangi bang. Ini bener-bener wangi cewek sih ini menurut gue. Wah wangi apa nih? Wah sumpah disitu gue udah parno, gue udah merinding. Ini baunya bau nggak biasa nih.
Cuman situ gue lagi-lagi positive thinking bang. Apa jangan-jangan ini wangi yang ketinggalan dari pendaki ya gitu. Karena kan ada yang turun kan, ada ceweknya juga. Mungkin wanginya nih masih ketinggalan di sini gitu meskipun orangnya udah turun. Itu masih positive thinking gue. Gue nggak mau. Gue berpikir gue takut di situ kan. Karena yang namanya orang bilang kalau lu semakin takut semakin ditampakin lah tuh. Nah pada saat gue mencium bau itu, gue pikir-pikir ulang, oke, fix ini mungkin bau pendaki yang turun nih. Gue kayak mencium bau wangi gitu men. Gue nggak ngerti itu bau apa. Dan baunya masih tercium sama gue, tapi tipis. Ya masih tercium baunya teman-teman. Tapi di sini gue coba untuk berpikir logis. Tadi beberapa menit yang lalu, sekitar 10 menit atau 15 menit, ada pendaki yang turun sekitar 10 orang. Tadi ada beberapa cewek juga. Gue kemungkinan besar, prediksi gue adalah itu bau, mungkin wanginya si cewek itu. Mungkin ya teman-teman ya. Positif thinking aja dulu, itu bau seliweran anjir, gue ngerasain merinding, ini nggak wajar nih, maghrib di di gunung gitu kan. Oke, berlalu bau itu hilang bang, gue nggak dengar suara, gitu. Wah itu tambah merinding, gue langsung nyalain kamera. Oke guys, gue ngedenger suara berat ngebas. Gue kayak mendengar suara kayak dan gue merinding cuy. Kayak gitu bro. Kayak gitu cuy, sumpah cuy. Seketika suara Tonggeret hilang dong. Itu benar-benar dari kejauhan, pindah lagi suaranya, tipis, kenceng tipis. Itu gue udah takut sebenarnya bang, gue pengen turun. Cuman karena emang gue udah janji gue pengen melampiaskan kesuraman gue yang lagi galau. Gue pokoknya harus benar-benar selesaiin ini pendakian, nginep dan besok baru pulang gitu. Itu gue udah takut, gue udah kayak anjir nih suara apa nih? Suara masjid kali ini ya gitu. Cuman kok kan masjid mah kalau misalnya maghrib mah azan ya, ini mah tapi nggak azan gitu. Wah gue bener-bener bertarung sama pikiran gue, pokoknya harus lebih banyak positive thinking aja, jangan sampai negatif. Ini kalau gue sampai udah langsung negatif, gue udah otomatis turun tuh bang, lari gue ke bawah. Oke fix, gue yakin tuh suara masjid gitu. Wah gue udah yakin aja nih suara masjid, bodo amat ini suara masjid gitu, bodo amat mana lu setan gitu. Di samping itu gue sambil ngeliat-liat takutnya ada hewan buas yang mungkin bisa menerkam gue atau memantau gue dari kejauhan kan. Oke, di situ gue sambil berdoa, gue maghrib di sini, tibalah dimana proses pergantian hari itu terlewati bang, mulai trekking lagi. Tapi karena emang ini fenomena pertama gue naik gunung sendirian, pasti semuanya diawali dengan doa-doa lah gitu. Kalau rame-rame mah kayak lupa ya, wah rame-rame ini gitu. Oke Tuhan mau lanjut naik, tolong jagain gitu. Yaudah gue trekking. Pada saat gue nge-track tuh kamera hidup. Selama kamera hidup itu gue nggak ngerasain apa-apa. Cuma namanya kamera kan punya keterbatasan ya, jangan sampai nyala terus. Gue matiin, gue matiin. Itu gue disasarin. Gue kayak nggak nyangkanya tuh gini, anjir jalur putri yang gede luas, ini kok gue bisa nyasar salah belok gitu. Pas gue salah belok, ini gue kemana ya? Kayaknya bukan jalur deh nih. Buka center, lihat-lihat lagi. Ini kamera off ya bang. Wah salah jalur gue anjir.
bisa-bisanya jalur Putri yang segitu luas gue sampai salah, dan gue juga udah pernah kan naik Putri. Wah, gue salah jalur nih. Ya udahlah, gue balik lagi. Santai aja pelan. Pada saat gue mulai balik tuh, gue udah mulai ngerasa merinding-merinding bang. Cuman di situ bisa gue atasi karena gue setel musik gitu kan. Musiknya pun musik-musik rohani gitu lah. Nah, jadi kayak ada yang nemenin gue. Nah, selama di perjalanan belum ada apa-apa, masih santai. Karena mungkin keterbantu sama suara musik rohani ini kali ya. Oke, pada saat gue jalan tiba di pos 3, tapi agak maju sedikit lagi. Nah, gue memutuskan untuk pasang tenda di situ. Di situ gue ngeliat kayak banyak lapak-lapak yang mungkin dulu pernah dipakai sama pedagang-pedagang gunung gitu, warung-warung yang ada di gunung. Karena banyak banget lapak-lapak. Ini kayak pos bayangan gitu bang. Pokoknya banyak dataran-dataran yang memang sejajar gitu. Nah, gue lihat di sini, oke, ini cocok nih buat gue menyendiri di sini gitu kan. Oke, gue pasang lah tenda di situ. Gue pasang tenda, seret. Sambil gue record juga sih. Pasang tenda, ganti baju, gue makan malam. Nah, tiba saatnya gue nge-record, dan ini emang konyol sih, guanya emang konyol ya. Gue kayak nantang setan gitu bang. Di tempat gue diriin tenda. Gue nyalain kamera sambil jalan-jalan, terus sambil gue bilang, "Oi kunti, pocong," gitu deh pokoknya. Teriak-teriak gue di tengah malam itu. Dan itu gue udah bener-bener kayak orang kagak sadar tuh ngomong-ngomong kayak gitu. Maksudnya kayak orang takabur kali ya. Maksudnya tuh lu sok banget sih, udah sendirian nantang-nantang setan, teriak-teriak gitu kan, manggil-manggil setan. Nah, pada saat gue lagi nantang, "Woi kuntilanak, pocong yang waktu itu ya, yang kayak lemper, kuntilanak yang cantik gitu-gitulah." Pokoknya gue kayak ngerosting setan gitu bang. Sampai gue berpikir, anjing nih gue kayak orang gila ya gitu. Cuman itu maksudnya gue melampiaskan rasa ini aja sih, galaunya gue teriak-teriak di gunung gitu kan, sambil gue record. Hal itu masih aman yang gue rasain gitu. Ada suara-suara cuman itu mah apaan sih gitu. Pada saat gue udah selesai ngerosting setan, gue matiin lah nih kamera, cekrek. Gue masuk nih ke tenda. Emang saatnya gue mau minum kopi, susu, dan gue pengen tidur bang. Emang niatnya gue pengen tidur, gue udah gak ada pikiran ngapa-ngapain lagi. Mau nantang setan kayak, mau teriak-teriak, udah gak ada lagi. Karena gue udah pure pengen tidur. Pada saat gue mau tidur, itu gue ngerasain di luar banyak banget suara-suara orang lewat. Seperti selayaknya gunung yang lagi rame, gunung gede. Kok rame banget, ada yang mau naik ya, mendaki ya gitu. Kok gue ngedenger kayak banyak langkah kaki. Gue keluar, anjir sepi nih. Wah, mampus gue. Apa gue salah denger gitu ya, apa gue lagi halu. Oke, udah bodo amat. Gue masuk ke tenda lagi, gue tutup rapat-rapat, gue mau tidur. Pada saat gue mau tidur, gue ngedenger lagi bang suara orang rame jalan truk. Dan gue ngerasa, ini pendaki bukan sih? Jam udah tengah malam. Oke, fix gue yakin ini orang gitu kan. Gue keluar bang, lah sepi. Anjir, ini gue mulai gila apa ya? Gue nyalain kamera, pengen sengaja gue stay di dalam tenda. Kamera gue gak nyala-nyala. Wah, kamera gue error nih. Di samping itu gue pernah ceritakan teman gue, kalau lu masuk ke dunia lain gitu ya. Dulu waktu itu gue pernah berbincang sama teman gue di gunung juga. Waktu itu rame-rame. Jadi ini kita alihin dulu. Soalnya ini mengenai kamera nih bang. Teman gue waktu itu pernah bercerita sama gue di Gunung Salak. Dia bilang gini. Pada saat bercerita itu dia bilang, "Cer, lu percaya gak sih orang-orang yang hilang-hilang di gunung gitu?" Gue jawab, karena gue gak pernah ngerasain, jadi gue gak percaya sih gitu kan. Sama sih gue juga gitu. Itu gimana ya orang-orang yang masuk ke alam-alam gaib ya gitu. Gue ngobrol sama teman gue tentang hal itu. Teman gue bilang, ya kalau misalnya seandainya kita nih Car ya masuk ke
dunia lain nih di gunung. Ini cara kamera yang kita pegang ini nggak berfungsi. Gitu katanya. Gue langsung inget, wah anjir. Apa jangan-jangan gue di dunia lain nih? Soalnya kamera gue nggak nyala-nyala bang. Nggak nyala, gue ganti baterai. Nggak nyala, kenapa nih? Suara makin kencang di luar. Gue keluar nggak ada apa-apa. Anjir, gue bingung. Ya Tuhan, ini gue gimana gitu kan? Sampai gue bener-bener nyalahin HP, musik gue kencengin. Cuman namanya kita, ya namanya naik gunung ya, pada gunung umumnya aja yang lagi rame. Mau kata suara musik pun pasti kalah sama orang lagi jalan, lagi teriak gitu. Itu gue ngerasa di malam itu gunung seperti siang hari yang lagi banyak pendaki. Cuma pada saat gue buka tenda nggak ada apa-apa. Gue masuk, selang beberapa menit ada lagi suara rame. Gue mau nyalain kamera nih buat bukti doang, maksudnya nih gue denger loh gitu. Cuman kamera gue gak nyala-nyala. Akhirnya gue paksain buat tidur bang. Gue ambil headset gue pakai di sini nih. Cuman tetap masih nembus. Yang aneh tuh, anjir nih kenapa nih gue? Gue berpikir gue gila nih pulang gitu. Wah, gue kenapa-napa nih di sini nih. Jam terus berlalu bang, suara masih sama. Gue ngedengar ada satu orang yang nyamperin tenda gue pakai senter. Sambil dia niupin peluit. Bang, teriak-teriak. Siapa nih yang nyamperin? Wah, pendaki nih, gue yakin ini pendaki. Pas gue keluar, oh iya pendaki nih bang. Cuman di situ gue nggak berpikir bahwa akan terjadi gimana ya sama pendaki ini. Gue saat itu ngelihat dia tuh sebagai orang pada umumnya ya memang mendaki sendirian. Nah pada saat gue ketemu sama dia, gue keluar, dia ngobrol, cerita. Abang di sini sendiri gitu kan? Iya bang, sendiri bang. Lah, abang juga naik sendiri? Iya. Lah, emang boleh? Boleh? Lah, bukannya nggak boleh bang naik sendirian? Abang malam lo gitu. Boleh bang gitu. Di situ yang gua ngeh bang ya, mukanya pucat, bibirnya biru. Gua ya mungkin ini kayak orang kedinginan kali gitu. Cuman di situ gue ngeliat mukanya pucat, bibirnya biru, dan yang bikin gue nggak masuk akal tuh dia naik sendirian gitu. Sementara di bawah tuh lagi ketat-ketatnya nggak boleh naik sendirian, apalagi ini malam gitu loh. Oh oke lah, mungkin bisa kali ini dia bocah sini kali bisa naik sendiri gitu. Ngobrol lah bang di situ, biasa ngobrol. Dia nyeduh kopi gitu. Terus juga dia buka biskuit bang. Pada saat buka biskuit dia nawarin ke gue, dan gue untungnya nggak makan itu biskuit. Tapi di posisi itu gue masih hal biasa lah gitu. Dia emang nawarin gue, emang posisinya gue udah kenyang gitu kan. Ngobrol, bahas soal cewek, soal pendaki sendirian, soal lu udah mendaki kemana aja. Ini bener-bener kayak orang biasa bang nih pendaki. Tapi yang bikin gue agak berpikir aneh tuh, perasaan di bawah nggak boleh naik gunung sendirian. Kok nih anak sendirian gitu ya, malam lagi. Itu doang sih yang bikin gue aneh. Cuman setelah itu biasa. Sama satu hal lagi yang tadi gue bilang, bahwa mukanya dan bibirnya biru, itu aja sih. Tapi kan namanya kita orang normal ya, mungkin ini emang efek gunung malam, kedinginan kali ya gitu kan. Tapi di samping itu, dengan ada kehadiran dia tuh gue udah gak ngerasa takut bang. Karena di sebelumnya dia datang tuh, itu benar-benar fenomena gunung yang gue rasain. Dan ini pertama yang gue rasain lah gitu. Oke, kita masih bincang-bincang, dia masih ngopi-ngopi, masih makan biskuit. Bang, yang bikin gue aneh lagi nih ya, dia biskuit gede segini nih. Dia makan itu cuman 3 menit habis. Cepet banget nih orang, lapar kali ya dari bawah. Ngobrol-ngobrol biasa, gue masih melihat dia tuh pendaki pada umumnya. Tiba waktunya berpisah. Wah, dia mau cabut nih ke atas. Dia bilang, yaudah bang, gue lanjut ya gitu. Gue mau ke Surken gitu. Bang, mending lu ngecamp di sini, gue tawarin. Coba lu sendirian gitu. Mending lu besok aja sama gue gitu. Meskipun besoknya padahal mau gue turun gitu kan. Cuman dianya emang karena mungkin emang pengen naik kali ya sampai atas gitu. Ya udah, dia packing, tasnya juga gede. Ada tas gembolan depan juga. Cabut ke atas, gue pantengin bang. Ini kalau setan ngilang nih gitu. Santai jalan sampai atas. Set, yang tadinya ada senter sampai hilang senternya.
Oke, gue masuk ke tenda. Dan situ gue mulai ngerasa tenang bang. Gue mulai ngerasa tenang dan suara-suara yang gue dengerin sebelumnya tuh udah berangsur-angsur udah gak ada. Suara-suara keramaian itu kan. Dan di samping itu pun gue ngecek kamera gue lagi. Tetap masih belum bisa nyala bang. Akhirnya di situ gue kayak berdoa gitu bahwa udahlah kayaknya gue harus tidur karena besok gue harus turun gitu kan. Nah pada saat gue memutuskan untuk tidur, gue nyalain sekencang-kencangnya nih suara musik rohani kan, biar bisa nemenin gue tidur. Karena yang namanya sendirian gitu kan bang, suara apaan aja tuh bikin parno gitu loh. Gue sembari tidur dan tibalah besok pagi subuh nih, kamera gue tes lagi nih bang, nyala nih. Gue ganti lagi baterai yang sebelumnya gue pakai yang tadinya nggak bisa nyala ini anjir. Semalam kenapa gue ya? Wah, gue fix kayaknya gue masuk ke alam gaib nih gitu. Cuman itu kayak gue masih kayak biasa aja, kayak masih nyeleneh gitu, orang songong gitu. Udahlah, udah pagi ini gue udah mau turun juga kan gitu, packing, gue turun bang, turun ke bawah sampai di pos Simaksi. Gue nongkrong dulu lah di situ kan, kepo nih gue mas malam. Gue nanya, bang, semalam lu di sini lu tongkrongin gak nih pos Simaksi? Iya bang, gue tongkrongin di sini kok. Malah gue di luar tidurnya gitu, sama teman-teman lagi bakar-bakar. Jam berapa bang, lu sampai jam berapa? Ya, sampai jam 3-an lah, gitu kan. Oke bang, gue mau nanya nih. Semalam ada pendaki yang naik ya? Enggak bang. Serius lu? Iya serius. Ini bang, bocah carrier gede sama gembolan depan. Lu gak lihat? Enggak. Lah orang kemarin aja terakhir jam 4 udah gak ada lagi yang naik. Dalam hati anjing, gue ketemu siapa semalam gitu kan. Wah itu jantung gue berdebar bang. Dedek. Bang ini serius bang gitu. Serius. Masalahnya semalam gue ketemu pendaki naik dan dia ada di tenda gue ngobrol sama dia gitu. Lah serius lu bang? Dia malah kayak gitu. Serius. Sekarang gue gini deh bang, gue mau nanya. Semalam lu nongkrong sampai jam 3 pagi kan sini bakar-bakar. Iya. Lu ngeliat gak ada bocah naik gitu? Kagak, gak ada yang naik. Kalaupun ada yang naik bakal gue usir. Lu ngapain naik malam-malam sendirian gitu? Semalam siapa dong? Cuma situ gue masih berpikir positif bang. Mungkin bocor jalur lain kali ya. Gue tanya, bang emang sini ada jalur lain ya? Ada sih, cuman itu mah orang-orang sini doang yang biasanya tahu gitu. Cuman kalau gue lihat semalam tuh kayak bukan bocah sini sih, bocah rapi gitu bang. Gue langsung di situ nggak berani cerita apa-apa bang. Oke deh bang, kalau gitu gue turun ya gitu. Yaudah gue turun tuh, balik gue pulang ke rumah. Pas sampai rumah, gue cerita sama teman gue, bro, kemarin gue naik sendirian. Wah gila lu Car. Lu dari kemarin gue bilangin jangan naik sendirian juga. Lu untung bisa selamat nih hari ini gitu kan. Ya biasalah, gue gak sampai puncak kok gue gituin. Cuman yang bikin gue aneh, semalam gue ketemu pendaki. Nah pada saat gue ketemu, ternyata di malam itu gak ada pendaki yang naik gitu kan. Hah serius lu? Terus gimana? Gue ceritain bang. Pokoknya yang gue lihat tuh mukanya pucat, bibirnya biru gitu. Nah memang sebelum itu gue ngerasa di tenda gue tuh bener-bener kayak orang rame banget. Selayaknya naik gunung pada umumnya siang-siang. Padahal itu malam. Wah gila lu. Terus pada saat lu ketemu pendaki lu ngapain aja sama dia gitu? Ya gue ngobrol. Bahas soal cinta, soal pendakian, soal mendaki kemana aja gitu. Terus ya dia sih nawarin gue biskuit. Untung lo gak ngambil. Nah emang gak gue ambil sih biskuitnya, gak gue makan. Nah itu, kalau lu sambil lu makan nih biskuit, gak tahu deh lu bakal bisa datang lagi ke sini apa enggak gitu. Lu gak ambil kan? Enggak, ya untungnya itu. Kalau sampai lu ambil, kena lu. Gue langsung kayak percaya gak percaya sih bang. Cuman di situ gue kayak punya pelajaran bahwa seberat-beratnya hidup, jangan pernah kayak ngerasa lu tuh paling sendirian gitu. Apalagi lu datang ke tempat yang memang berbahaya gitu kan. Dan di situ teman gue nasihatin gue bahwa lu
Kalau lagi ada masalah, larinya jangan ke situ gitu, larinya ke Tuhan lu. Ceritalah ke Tuhan lu gitu, jangan sampai gara-gara masalah ini, apalagi cuman cewek, gue denger lu tuh udah jadi tengkorak di sana gitu. Tapi ya udahlah, itu udah berlalu dan teman gue bilang, ya semoga sih ini nggak jadi apa ya. Semoga lu nggak melakuin hal konyol yang kayak gini kedua kalinya lah gitu. Terus teman gue nanya, lu tentang hal ini cerita ke siapa aja gitu? 2 orang sih, ke lu sama petugas simaksi di gunung. Oh ya udah, yang penting mah lu sekarang udah nggak apa-apa dah, lu masih selamat nih gitu. Terus gue sambung lagi cerita gue, iya pada saat malam itu kamera gue nyalain pun nggak bisa. Ya udah, aman lah kata dia gitu. Ya udah, sampai sekarang gue kayak mau naik gunung lagi tuh kayak anjir, gitulah berdua aja lah gitu. Kalau sendiri mah ngeri gue. Gitulah pokoknya bang. Oke. Sambil diminum bang, ini kayaknya lelah banget nih kan karena tadi menjiwai banget. Ya. Saat itu memang trigger untuk naik gunung seorang diri adalah putus nih. Iya. Masalah perempuan apa perempuan bang? Perempuan ya. Masalah perempuan putus ya, namanya normal sebagai cowok, sebagai pasangan gitu kan, pasti ada wah kayak gimana ya, banyak pikiran pasti ya, apalagi lagi sayang-sayangnya gitu kan. Udah itu nggak munafik lah, bagi cewek cowok pasti merasakan hal yang itu deh gitu kan. Nggak ada cowok yang kuat gitu kan, pasti ya ngobrol sana ngobrol sini gitu. Tapi untuk naik gunung seorang diri nih bang, ke Gunung Gede atau entah di gunung manapun ya, itu merupakan yang pertama apa yang keberapa itu bang? Sejujurnya sih yang pertama. Pertama, memang sebelumnya gue juga emang sering ya explore gitu, bangunan-bangunan terbengkalai. Cuman di mana gue pengen mendaki gunung sendirian, sekalian explore gitu-gitu lah. Oke, sekarang explore dan ngerasain ini apa namanya, menghilangkan rasa galau itu. Ya. Galau ya. Iya. Oke, yang kedua berarti peran saya kedua, kenapa memilih Gunung Gede bang, nggak solo hikingnya itu? Oke, pertama kenapa pilihnya Gunung Gede? Pertama karena gue udah pernah naik ke situ, jalurnya juga mudah kelihatan, dan menurut gue tuh aman untuk sendirian gitu loh. Dan yang ketiga dekat dari rumah gue di Depok. Oke, Depok ke Bogor deket banget. Deket banget. Oke, itu alasan kenapa memilih Gunung Gede ya bang ya. Iya. Dan sebelum naik gunung, abang punya pirasat-pirasat gak enak sih bang. Iya, seperti dihalang-halangi. Iya, sama temen, sama keadaan, dan juga pada saat ada momen mau naik tiba-tiba tutup. Oh iya. Anjir kok tutup ya? Iya. Kok kampret banget gitu loh. Ini udah siap nih gue gitu loh. Kok jadi tutup? Oke deh, ya udah. Itu tutupnya lama lagi bang, 1,5 bulan kalau nggak salah. Iya. Dan pada saat berangkat pun dikasih halangan, baterai kamera gue ketinggalan. Gue udah sampai stasiun Bogor. Bener. Balik lagi gue, anjir. Kayak ada indikator itu kali ya, gitu. Tuh, kalau kita pahami banget gitu ya. Betul, kalau kita misalnya ngeh ya. Nah, betul. Itu tuh lu udah dilarang sebenarnya. Oke, Bahkan sampai di lokasi pun, gue sampai di base camp yang biasa gue nginep tuh nggak ketemu orangnya anjir. Dan pas sampai gue paksain ke Simaksi pun nggak boleh naik. Nggak boleh naik. Iya. Oh iya juga. Itu ya, banyak banget maksudnya. Iya. Lu nggak boleh naik sendirian gitu. Sampai ada orang base camp tuh naik ke atas. Lah belum naik bang gitu. Belum. Ya udah bang, nanti aja dah besok. Ada nih ntar malam temen gue datang nih pada mau naik. Lu di base camp gue dulu gitu. Udah sampai situ. Oke. Anjir banyak banget itu rentetan kejadian berturut-turut gitu Iya. ya dalam satu waktu gitu ya, maksudnya sebelum naik gunung itu. Nah, terus bang yang sempet gue denger, dan ini kayaknya gue penasaran banget, abang kan sempet ketemu, kita bilang pendaki misterius ya. Iya. Pendaki misterius itu nggak tahu siapa dan asal dari mana, itu kan misterius gitu kan. Abang sempet ngobrol ke bosnya, itu pendaki itu nama siapa? Kenapa maksudnya? Pendaki yang seorang diri yang katanya kita bilang yang misterius, yang mukanya pucat dan bibirnya biru. Abang sempet tanya ke bawah, lo tuh namanya siapa gitu? Nah, gue nggak sempet nanya namanya bang, karena memang gue ngelihat dia sendirian, dia juga emang kayak panik gitu. Orang dia datang ke tenda gue tuh sambil nyenter tenda gue tuh sambil nyupin peluit gitu, teriak-teriak gitu kan. Pas gue keluar, oh ada orang, ya udah duduk di sini numpang ngaso minum.
bikin kopi, makan biskuit gitu. Udah gue ngobrol-ngobrol. Cuma ngobrol ini aja. sebatas kayak kita ketemu sama orang atau pendaki lain. Pendaki lain. Ya udah saling tukar cerita gitu Tukar ya. cerita, dan yang gue inget tuh dia bilang, kan gue nanya, lu dari mana bang? Gue dari Sukabumi gitu doang. Cuma dari itu doang. Dan itu merupakan obrolan yang wajar juga ya. Obrolan yang wajar. Dari mana bang? Dari Depok sendirian nih. Iya. Iya, Nah, itu iya, kan biasanya, gitu. dari mana bang? Jakarta berapa orang? Nah itu Iya, kan gitu. standar banget gitu Standar. kan. Ujung-ujung mah minta rokok juga. gitu kan. Dan biasanya tuh nama tuh malah lupa sebenarnya. Iya. Lebih ke asal. Asal berapa orang. Iya, berapa Gitu. orang. Oke itu. Ya terus kemudian nih bang. Kan sempet ada dengar suara fluid dan ternyata suara fluid itu dari si pendaki yang misterius itu ya. Kalau gue asumsinya nih bang atau opininya, suara fluid dibunyikan ketika urgent ya. Betul. Urgent ya. Iya Betul, gak sih? Bang. Betul. Tuh gue kaget loh bang. Pada saat ada senter ke arah gue tuh, tuh benar-benar gue kaget. Dimana gue lagi takut-takutnya, ini senter ke arah gue dan ada fluid. Dan dia teriak-teriak, bang, ada tenda di sini, ada orang nggak? Gitu-gitu. Prit. Ih, ini orang kenapa? Wah, ada orang nih, gitu, satu orang. Loh iya ada. Wah, udah capek ngos-ngosan. Bang sendirian bang? Iya. Ya udah, ngopi, ngerokok, makan biskuit, nawarin gua nggak mau gitu kan. Iya. Gue liat mukanya pucet. Cuman ya kita ngobrol masih biasa. Ngobrol biasa aja. Biasa kayak orang gitu loh. Misalkan itu beneran urgent, pasti ketika nyampe atau ketemu orang pendaki lain tuh pasti, bang lihat ini teman gue gak? Iya dong. Kalau logikanya gitu kan. Kalau kita pakai logika ternyata ini kan kita masukin logika nggak bisa, yaudah itu menjadikan misteri. Nah misteri kan nggak bisa ditebak. Betul. Kan gitu ya. Oke, dan ini tadi juga Bang Charlie menjelaskan juga bahwasanya jangan niru gua nih tuh teman-teman semua. Bahwasanya tadi sempat dinasihatin juga kan sama temennya ya. Sama teman gua. Bahwasanya ketika kalian atau teman-teman semua lagi ngalamin banyak pikiran, tekanan dan sebagainya, terus naik gunung yang banyak resiko ditambah seorang diri gitu kan, itu untungnya ya pulang dengan selamat. Iya, Bang. Amit-amitnya kan pulang udah dikawal sama bendera kuning kan gitu kan, Anjir, amit-amitnya ya. iya. Amit-amitnya kan gitu kan. Untungnya tadi ternyata temannya Bang Charlie juga saling menasihati kan, saling support gitu kan, biar oh iya juga ya. Jadi teman-teman semua kalau naik gunung ya kalau bisa minimal 3 orang. Makanya kan saat itu petugas base camp ketika ada abang sendiri situ nggak boleh bang ya. Nggak boleh. Ada seorang diri tuh teman-teman semua. Jadi kalau putus sama pacar boleh naik gunung tapi ajak temen juga biar diputusin juga pacarnya gitu. Ada temennya ya. Ada temennya. Bukan untuk naik gunung barengan, enggak, ada temen biar galaunya. Iya bener. Sama-sama galau. Sama galau kan akhirnya nggak naik gunung, udah di sini aja lah gitu. Iya bener. Aduh, oke bang. Sebelum ditutup bang videonya, mungkin Bang Charlie punya pesan gak nih untuk teman-teman semua nih bang? Iya ada sih. Pesan yang tadi ya gue ulang lagi, gue sampein bahwa sesakit-sakitnya hati lu, seterpuruk-puruknya hidup lu bener mendingan datangnya tuh bener-bener ke Tuhan aja gitu. Nggak usah ke tempat-tempat yang lu suka dulu deh. Misalnya kayak lu bilang tuh healing. Udah pertama yang lu datengin tuh Tuhan lu dulu aja. Lu sujud, lu berdoa, bilang Tuhan, hari ini hati saya sakit gitu lah. Jadi pertama tuh itu dulu tuh. Setelah lu udah curhat sama Tuhan baru deh kedua tuh ke tempat yang memang lu percayai bisa menyembuhkan hati lu gitu. Tapi itu pun jangan sendiri, ajak temen gitu, karena dalam hal apapun sendiri itu kalau kita kenapa-napa tuh nggak ada yang tahu orang. Iya bener. Kalaupun lu berdua kan pasti ada yang jagain, ada yang menghalangi kalau misalnya tuh lu mau ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau gua kan emang suka naik gunung ya, dan gue juga suka alam-alam gitu. Jadi kayaknya nih obat gue emang harus ke gunung nih. Emang salahnya gue tuh sendirian. Padahal sebelumnya teman gue bilang, nantilah tunggu hati lu tenang baru lu sendirian gak apa-apa gitu. Cuman kalau kayak gini mending lu ajak temen gitu. Nah bodohnya gue gak mau. Dan gue lebih memilih egoisnya diri gue tanpa mikirin gimana keselamatan gue gitu. Itu ya, jadi teman-teman semua. Jadi Bang Charlie itu tadi menceritakan supaya teman-teman semua nih, apa yang dirasakan oleh Bang Charlie, apa yang dilihat oleh Bang Charlie, apa yang dialami oleh abang ini. Jadi teman-teman semua jangan sampai kan gitu bang ya. Iya benar. Karena kan di sini berbagi pengalaman supaya teman-teman semua nih, wah jangan sampai naik gunung sendirian di saat
hatinya lagi galau. Betul. Galau kan entah itu putus pacar bisa, entah itu mikirin pinjol bisa. Wah, Ya gak sih? pinjol, iya. Ya gak sih kan? Iya. Wah, kalau naik gunung kan gak ada sinyal tuh. Iya, Biasanya kalau mendekati masa tenggang kan teleponin terus. Wah, ya iya, kan? bener-bener. Kalau naik gunung matiin kan. Ya. Jadi jangan sampai tuh teman-teman semua, dan tetap safety first Bang ya. Yaitu Betul. keselamatan yang utama, dan kita harus safety dalam dunia alam bebas itu kan. Ternyata Bang kali suka sama alam, tapi pas alam manggung nonton gak Bang? Alam Mandukun. Kan alam juga Bang. Katanya suka-suka alam. Alam pas manggung Abang nonton gak nih? Enggak sih. Enggak, berarti gak suka alam. Alam Mandukun itu Mah ya. Ada Mandukun. Tapi jujur ya, cerita ini baru gue ceritain sini doang loh. Karena sini, emang ya. sebenarnya gue gak mau ceritain. Iya. Biarin deh, ini buat pelajaran hidup gue aja. Karena setelah dari gue turun gunung itu benar-benar jadi pelajaran hidup buat gue, bahwa gue harus mempunyai hati yang seluas samudra, menerima hal apapun, dan jangan gegabah untuk melampiaskan itu semua gitu. Iya, oke, Jadi ini benar-benar baru gue ceritain di First sini. time nih, Bang, ya? First time, karena emang ada yang ngundang. Ya udah. Jadi ada 3 orang nih yang cerita gue nih. Petugas Simaksi, temen gua, di sini sama ya. di sini. Berarti kalau di sini udah bukan 3 orang Bang, udah ribuan orang iya, ya kan. bener. Jadi untuk pelajaran ke ribuan orang Iya, kan gitu betul. ya kan Bang. Ribuan Yang orang. tadinya dipendam untuk pelajaran diri sendiri, ternyata ketika podcast kan, oh untuk pelajaran untuk teman-teman Iya. semua yang di luar sana kan Bener, gitu ya. bener. Jadi lebih bermanfaat banget. Nah, hitungannya, iya Bang Charlie. lebih bermanfaat sih bener. Iya kan, Jadi itu gua ceritanya di tempat yang tepat nih. Yang tepat. Anjay. Oh, oke. Iya. Oke, Abang. Sekali lagi terima kasih nih Abang ya. Siap. Udah menyempatkan hadir di sini. Sukses selalu Bang. Amin. Untuk Sukses juga. dunia kreator, dan tetap terus jiwa sosial itu kan iya. jangan sampai kendor. Siap. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Charlie ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau naik gunung gede ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Abang. Siap, sama-sama. Bungkus.